semua, ketemu lagi dengan Mas Bimo. Kali ini kita ada di segmen review mobil. Di belakang saya ada sebuah Panther. Nah, ini Panther ini akan dijual oleh pemiliknya. Tahun berapa, bagaimana kondisinya, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Vlog agar kita dapat video menarik berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, di hadapan kita ada sebuah Panther tipe LV tahun 2008. Panther LV 2008 ini sudah dilengkapi dengan mesin 2500 cc diesel turbo. Jadi tarikannya jamin spontan dan tidak lelet. Nah, untuk kemudian lampunya di depan ini dia sudah menggunakan model baru, sudah pakai reflektor. Jadi kesannya sudah membulat bagus, tidak kotak, tidak seperti generasi sebelumnya. Nah, Panther ini yang sampai generasi terakhir masih dipakai modelnya. Jadi ini sampai generasi terakhir adalah ya modelnya begini. Untuk plat dia plat K Kudus, ya, pajaknya jalan sampai akhir 2021. Jadi baru saja dipajaki, pajak baru, jadi tidak usah pusing mikir pajak 1 tahun ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian per bagian. Untuk bodi insya Allah bagus, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, paling ada spet-spet dikit. Nah, ini di bagian lampu ada rusak sedikit, bisa dicarikan yang lain, tidak ada masalah. Kemudian kita cek muter lagi. Nah, ini ada baret sedikit di samping kiri belakang, tidak ada masalah, secara masih mulus. Nah, ini kita perhatikan yang di belakang ini, tulisan Panthernya E nya hilang, nggak apa-apa, bisa dicarikan gampang. Kemudian ada tulisan LV 2,5 L, itu L nya juga hilang, nggak apa-apa, minus sedikit lah, wajar, bisa dicarikan. Nah, kalau diperhatikan ini ada sedikit dekok. Nah, ini di belakang, pintu belakang sedikit aja, wajar pemakaian, masih wajar ya pemakaian ya, bisa diakali. Nah, ini ada baret juga dikit di bagian dekat lampu belakang. Kemudian lanjut ke depan, tidak ada masalah. Ini karetnya saja tidak begitu menjadi perhatian. Kemudian ini cover spion kanan juga kesenggol ya, jadi pecah, nggak masalah, bisa dicarikan. Untuk lampu mika depan juga masih bagus, walau tidak 100% bening, tapi masih 80 lah nilainya. Nah, di bagian kap ini ada sedikit kayak noda-noda begitu ya, wajar pemakaian. Kemudian kita lanjut ke ban. Nah, ban ini saat ini yang kepasang itu adalah ban tipis. Tapi kalau nanti misalkan deal, nah, ban ini akan diganti oleh penjual dengan ban baru 4-4-nya ya. 4-4-nya nanti akan diganti semua dengan ban baru. Jadi Anda menerima sebagai pembeli 4 bannya dalam kondisi baru. Jadi Anda tidak perlu mikir kondisi ban ya untuk kurang lebih 2-3 tahun ke depan. Nah, untuk ring yang dipakai di mobil ini adalah ring 15 model velg sporty yang dipakai di Panther generasi terakhir ya. Jadi sudah bagus, eye-catching ya, sudah nampak gagah. Apalagi nanti dipadu dengan ban yang tebal ya, jadi kelihatan lebih gagah lagi. Nah, untuk bodi secara keseluruhan saya nilainya, kita kasih nilai 80 lah, masih bagus ya Allah. Kalau misalkan ada spet-spet dikit wajar. Nah, kemudian kita masuk ke door trim belakang di dalam ya. Door trim masih bagus. Ini ada mika kaca yang ngelotok sedikit, wajar, nggak ada masalah, dibiarkan juga apa-apa, mau diganti juga murah. Kemudian kita coba geser ke pintu ke belakang. Door trimnya juga masih bagus, insya Allah. Jok kita cek dulu ya dari depan. Jok depan ini masih bagus,
empuk mentul-mentul. AC oke, power steering oke, semua panel insya Allah nyala, tidak ada masalah. AC dingin, joknya kemudian juga sudah di cover bagus. Ini ada luka sedikit, tidak ada masalah, minus sedikit ya, wajar. Kemudian tipnya single din ya, sudah USB, sudah ada power outlet juga. AC single blower di depan aja, tapi insya Allah dingin sampai belakang ya. Untuk atap juga masih bagus, plafon ya, tidak ada bekas banjir bocor ya, tidak ada bekas bocor di plafonnya. Kemudian kita cek di bagian pinggir-pinggir pintu begini, biasanya kalau ada karat ada di bagian-bagian sini, kita cek. Insya Allah kondisinya bagus, tidak ada keropos. Nah, karpet juga masih ori bawaannya. Insya Allah ini unit bukan bekas banjir, bukan bekas laka, unit rawat siap pakai ya insya Allah. Ini di pintu belakang juga kondisinya bagus, tidak ada masalah. Kemudian kita cek bawah, ini di bawah pintu biasanya kalau ada keropos juga di sini. Nah, ini kondisinya juga bagus, masih utuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, sekarang kita coba ngolong di atas ban. Nah, ini bagian kolong ini biasanya kalau ada keropos di bagian sini. Ini kita cek kondisinya aman, tidak ada keropos. Untuk audio standar ya, bawaan mobilnya. Dashboard dalam kondisi baik, tidak ada masalah, tidak ada PR di interior, insya Allah siap pakai ya. Nah, jok baris 1, 2, 3 semuanya dalam kondisi baik, tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak ada yang perlu diperbaiki. Insya Allah unit siap pakai di interiornya ya. Walaupun AC single din, tapi insya Allah dinginnya merata sampai ke belakang. Nah, sekarang kita lihat di panel pintu belakang, ini juga masih oke, masih orinya. Sekarang kita perhatikan ini tulang-tulang di pintu belakang, insya Allah masih utuh, natnya utuh, tidak ada bekas benturan, tidak ada bekas laka di pintu belakang ya, tidak ada karat juga, tidak ada keropos. Nah, ini ada sedikit aja, sedikit banget, itu sangat wajar ya, bisa disemprot dikit biar tidak meremen, tidak perlu dikhawatirkan. Karpet juga masih ori dari depan sampai belakang. Coba kita cek sisi kiri. Nah, ini kita masuk ke kolong di atas roda, insya Allah kondisinya baik, tidak ada keropos. Nah, ini di bawah pintu juga tidak ada keropos. Kita masuk ke bangku depan juga begitu, insya Allah kondisinya bagus, tidak ada keropos di bagian bawah begini. Nah, coba kita ngolong lebih lanjut di bawah, insya Allah tulang-tulangnya, sasisnya kondisi baik. Secara umum untuk bodi interior saya nilai 85 ya, kondisinya baik. Nah, ini ada sedikit minus-minus, misalkan di kisi-kisi AC ini yang mulai rontok ya. Nah, ini kisi-kisi AC-nya mulai rontok, ada yang jebol ya, ada yang patah, itu wajar, bisa dibelikan murah bosku, santai aja, tenang. Nah, secara umum kondisinya baik ya. Coba sekarang kita naik ke atas. Nah, atas juga dalam kondisi mulus ya, tidak ada cat yang melupas, tidak ada karat, insya Allah semuanya kondisi baik. Oke, sekarang kita coba mesinnya, kita nyalakan.
dan kita dengarkan suaranya. Kita buka cap, kita nyalakan tanpa injak. Sebentar, ini tadi ngunci, harus tahan 2 kalau kunci. Oke, tanpa nginjak pedal gas ya. Oke, langsung terjereng. Kita buka jendelanya, nanti jaga nih kalau ngancing. Oke. Dieselnya agak sedikit bergoyang ya, wajar. Kalau RPM tinggi dia, nah kalau RPM tinggi dia goncangannya hilang. Wajar mesin diesel kayak gitu. Nah sekarang kita cek. Silahkan disimpulkan sendiri yang ini ya. Saya tidak banyak berkomentar, nanti kalau salah komentar malah saya kena ya. Jadi ini kondisinya kalau dibuka ya, ada cipratan oli dikit-dikit ya. Kemudian ini yang kedua, kita lepas stick olinya. Nah ini kelihatan ya. Silahkan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak banyak berkomentar untuk mesin, nanti daripada saya salah menghakimi ya. Ini sudah tak copot. Kalau diperhatikan memang ada tipis ya, tipis banget ya dari sini. Oke, itu kondisi mesinnya kotor. Ada cipratan oli memang dari sini ya. Saya nggak tahu kondisinya sudah bagaimana, tapi jangan yang paham diesel yang bisa menyimpulkan ya. Ini aki berapa ampere ya, gede banget nih. Mungkin 70 ampere ini akinya, gede banget. Oke, sekarang kita nyalakan lampu-lampunya. Sebentar, ini kotor ya. Oke, kita nyalakan semua lampunya. Hazard, lampu depan. Oke. Oke, lampunya insya Allah terang. Ini lampu apa namanya? Kabut juga nyala. Ini lampu utama warnanya agak putih. Jadi apa namanya, wattnya memang tinggi. Saya nggak tahu berapa watt ya, tapi insya Allah terang banget ini. Oke, itu yang depan. Kita coba cek yang belakang. Ini nyala ya. Nah ini ada dekok lagi dikit nih, kelihatan nggak? Bukan. Ada dekok kelihatannya sini, dan sebelah sini nggak ada. Jadi kita perhatikan knalpotnya. Nah, karena saya sendirian jadi nggak bisa ngegas ya. Gas maksudnya
berasap atau enggak. Secara kelihatan gini nggak ada sih, nggak ada asap hitamnya. Pembakarannya bagus. Oke. Nah, ini ada timernya. Kalau dimatikan dia tidak langsung mati ya. Jadi ada sedikit jeda untuk sampai mesin itu mati. Nah, ini sudah tak cabut kontaknya. Timernya ini dia fungsi ada bunyi titit, baru nanti sekian detik. Nah, baru kemudian dia mati. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk mesin tadi sudah saya perlihatkan kondisinya. Kalau dilihat sekilas memang ada tempesan oli dikit ini di sini. Ini kalau nggak salah pompa power steering ya. Terus tadi ketika ini saya buka ada cipratan oli dikit dari sini. Saya nggak bisa menyimpulkan, nanti daripada saya menyimpulkan juga salah. Dan silahkan dinilai sendiri. Ini turbo insya Allah sehat ya. Nah teman-teman, kalau diperhatikan ini di bagian sini apa namanya pilar depan ini masih mulus ya. Jadi bukan bekas nabrak atau bukan bekas laka. Soalnya ini mulus ya. Tidak ada sambungan atau tidak ada bekas repair. Oke, ini untuk bodi depan ya, ini juga masih mulus nih. Perhatikan bagian kap ini masih mulus semua, utuh, tidak ada bekas repair. Nah, ini juga masih oke, tidak ada keropos dan lain-lain. Oke, untuk apa namanya bagian depan. Untuk kaca filmnya ini tulisannya sih 3M auto film ya. Semoga benar begitu. Tapi insya Allah ketika dipakai juga dingin ya, dingin. Dan ini kegelapannya berapa persen ya? Ini kalau dilihat dari luar nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau dari dalam kelihatan terang ya. Ini nggak kelihatan sama sekali kalau dari luar. Tapi kalau dilihat dari dalam gini. Jadi masih kelihatan. Mungkin sekitar 70% ya kali ya. Nih yang depan ini juga sudah ada ini. Tapi emang ini oh ya 3M, ini ada stikernya 3M. Ini sini bagian atas sama bawah beda. Oke. Nah tadi sudah untuk review yang di luar. Sekarang kita akan coba test drive ya, sambil jalan bagaimana kondisi mesin ini, kemudian pengereman, kaki-kaki dan lain-lain. Oke, kita jalan. Kita pasang sabuk pengaman dulu. Safety first ya. Safety first. Oke. Kalau kita terbiasa pakai mesin bensin, menggunakan mesin diesel ini perlu sedikit penyesuaian begitu ya, karena memang karakternya beda. Kalau karakter mesin diesel ini yang saya rasakan, dia sejak RPM bawah, RPM 1000 ke atas itu sudah mulai kerasa tenaganya. Dan kita kalau ingin mendapatkan torsi yang mumpuni itu tidak perlu RPM tinggi. Jadi RPM 2000 saja sudah keluar torsinya, sudah keluar tenaganya, untuk nanjak-nanjak sudah oke. Memang karakter mesin diesel kan RPM-nya tidak bisa meraung tinggi ya, tidak setinggi mesin bensin. Mesin bensin itu yang limiternya rata-rata di atas 6000, sementara mesin diesel ini limiternya 4000, itu sudah keren-kerennya. Itu beda ya karakternya. Jadi kalau mau kebetulan dengan mesin diesel ini ya mainnya di RPM 4000 itu sudah. Tapi ya bantunya bantu juga, bantunya kenceng. Memang tidak bisa mungkin kalau yang diesel ini tidak bisa sekencang mesin bensin, apalagi yang 1500 cc ke atas.
satu keistimewaan dari Panther ini adalah suspensinya yang empuk ya, nyaman, empuk. Nah ini bisa dilihat jalanan depan ya. Nih, ini jadinya jalannya nggak rata, namun penumpang tetap nyaman, empuk ya. Cuma kayak digoyang-goyang kayak naik apa namanya ayunan itu. Jadi tubuh tidak terpental-pental, tidak menggul-menggul, hanya semacam digoyang-goyang aja. Nah ini hanya begini. Kemudian keistimewaannya lagi, Panther ini setirnya empuk ya, sangat empuk. Ini sangat empuk, sangat ringan ya, hanya pakai satu jari aja bisa. Cuma memang ini kelebihan juga mungkin sekaligus kekurangan. Jadi memang karakter apa ya, setiran Panther itu tidak bisa anteng banget ya. Jadi setir itu kayak gini, nah goyang-goyang gini. Nah, jadi ini tidak apa ya namanya, tidak presisi banget. Jadi ada jarak space antara pergeseran roda kemudi ini dengan roda yang ada di bawah. Kalau misalnya buat dipakai lepas tang, mungkin nanti setirnya kita sih mungkin kurang pede gitu ya. Nah, jadi dia goyang-goyang. Nah ini lepas tang ya. Nanti kita akan test drive ke rute yang lebih panjang. Ini rute pendek. Tapi enak ya, ringan. Setirnya ringan. AC-nya ini juga masih dingin, walaupun tidak double blower ya, tapi AC-nya dingin. Kerasa sampai kursi baris ketiga. Menuju tempat yang biasanya kita pakai untuk review. Nah kemudian istimewa lagi di unit ini kursinya sudah di yang depan sih, tapi nggak sampai belakang. Yang depan itu covernya empuk banget ini. Nah ini empuk. Yang belakang sepertinya masih bawaan ya. Motifnya beda dikit dengan yang depan. Mungkin ini depan ini habis di permak ya. Ini yang depan, ini yang saya duduki juga. Sementara yang belakang masih bawaannya. Coba kita cek lampu kabin nyala. Kemudian apa lagi ya? Ini audionya, nah oke ya, ini USB. Kemudian ini AC ada, ini power outlet nyala. Ini kemudian ya beginilah khas Panther ya. Ini sudah dikasih mini timer untuk apa namanya, turbo ya. Semua panel di depan ini nyala semua. Oke, kita masuk tol ya, hampir masuk tol. Ini masuk pintu tol Klodran. Gigi 3 RPM 2500, jalan 60 km per jam. Masih 60 km per jam, RPM 3000. Ini mati ya kalau kameranya goyang-goyang dikit ya. Ini karena toolnya seadanya. Oke, ini masuk pintu tol. Kita siapkan kenapa pada putar balik ya?
tenaganya masih ngisi, sambung menyambung ya. Nah, RPM 3500, jalan 80 km per jam, gigi 3. Ini karena belum di trek lurus, bentar. Nah, kita akan nyoba di trek lurus dulu. Kita mulai dari nol ya. Oke, bismillah. Kita mulai dari nol, dari gigi 1 maksudnya. Bismillah. Belakang aman. Let's go. RPM 3500 sudah mulai mendengung. Kita pindah gigi. Masih kuat ke RPM 4000, gigi 2. Masih kuat sampai RPM 4000. Nah, ini lurus. Gigi 4, RPM 3000, jalan 100 km per jam. Ini masih bisa naik lagi ya, tapi kita nggak mentokkan karena memang kondisi jalannya nggak memungkinkan. Gigi 4, RPM 3000, jalan 100 km per jam. Ini setirnya saya pegang tangan satu juga oke. Ini sekaligus mengkoreksi pernyataan saya yang tadi. Jadi ini saya lepas setir, jalan ini berapa ini, 80 km per jam, 60 km per jam. Dia anteng, nggak belok kanan kiri ya. Ini lurus ini. Nah, lurus. Ini karena memang jalannya lurus. Jadi tadi saya menyebutkan sempat agak banting kanan itu karena memang jalannya tidak rata. Kalau jalannya rata dia anteng lurus. Ini jalan 60 km per jam, saya lepas tangan, dia masih lurus ke depan. Jadi insya Allah tidak perlu setelan balancing ya. Jadi sudah cukup. Mungkin kalau ada sedikit minus ini di kopling ya. Jadi koplingnya agak keras sedikit. Sama apa ya, mungkin perpindahan giginya menurut saya kok agak keras ya, tapi sebenarnya masih wajar sih. Keluar tol, insya Allah sudah cukup menjadi gambaran bagaimana performa mesin diesel dari Panther 2008 ini ya. Insya Allah masih jos, tenaganya masih ngisi. Belum kita coba ini apa namanya, power window di semua pintunya. Kita coba satu-satu ya. Yang kanan kiri oke, yang depan kiri oke, belakang kiri oke, kemudian belakang kanan oke ya. Oke, nah teman-teman sekalian, dari secara keseluruhan
bodi, kemudian dari interior, dari kaki-kaki, dari apa namanya, kondisi keseluruhan saya menilai sangat baik ya. Nilainya 90. Nah untuk mesin saya tidak bisa menyimpulkan, tadi saya sudah buka sendiri ya, itu kondisinya. Yang jelas untuk tarikan kemudian speed itu juga masih oke. Tadi juga sudah kita coba untuk trek panjang bagaimana hasilnya. Silahkan disimpulkan sendiri. Dan untuk harga ya, ini kita buka harga 107 juta ya, 107 juta masih bisa nego sedikit ya. Plat kudus, pastinya hidup. Posisi unit saat ini di Solo. Kalau memang menghendaki COD atau diantar kita siap, yang penting harganya deal dulu ya. Ya 107 nego dikit banget ya. Terima kasih kepada teman-teman setia yang telah menonton di vlog. Kita semuanya diberikan berkahan, sehat sepanjang usia. Terima kasih. Wassalamualaikum.